Saya adalah Jenderal Bintang 2 Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara. Apa mau Ustaz? Ustaz mau jadi menteri? Ustaz mau jadi pejabat? Saya ini lama di Eropa, menyaksikan manusia ditembak, diperkosa, dicincang-cincang. Saya sudah masuk ke penyembuhan itu karena dia trauma perang. Pahamnya saya, maksud cakap dia itu dia mau ngancam saya. Dipikirnya saya takut. Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut mak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah. Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa lasad dzakaruka unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang, masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak. Gak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatanganilah, Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya jangan macam-macam. Udah, saya pun tak ingat karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya saya baca berita tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya tim, penjara mana? Saya bilang, Sialang Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khotib dan saya imam. Yang petentang-petentang mengejek saya itu tertunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesakit apapun Bapak, sesakit apapun Ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti Ibu, bisa Ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita pelongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim, katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta tunjukkan mana file yang paling penuh 4 giga kepada mertua. Mertua ini saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian. Rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam baung. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di pengadilan tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insyaallah. Kan katanya tim-tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Hah? Mahidin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Hah? Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya, habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Makanya yang 30% tadi datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya nggak disalaminya. Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa, biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, Mat, kok nggak disalaminya, katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah tak ingat, udah plong, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Oh ini dia, saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai, saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu kalau kita pikirkan capek kita, tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak, langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Jadi saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu dibukakan pintu, dialah keluar begini. Lama saya berdiri situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, gak pernah saya pikirkan, gak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba kau,
hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah itu Ustaz masih ingat? Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia, itu pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang, kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, gimana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Ya karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan, kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi, seminar. Habis udah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan, kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai. Maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke badan wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah, Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu Bapak Ibu. Siapa yang mau bersedekah? Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya, mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekkannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman? Iya. Tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah banget. Udah sebulan. Sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya. Segini tinggi mapnya. Mak, panjang lagi nih, saya bilang. Dah. Habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat, saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 nih, karena saya udah dikasih tahu di kantor biru,
Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustadz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti. Bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruhnya kami datang jam 3 Pak Ustadz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka 6 jam, saya 3 jam. Akhirnya pulanglah yang mulia tadi. Salaminya saya suruhnya masuk. Abdul Somad, masuk. Masuk saya ke dalam. Masuk saya ke dalam, bertiga. Saya, beliau, ada 1 orang. Diciumnya tangan orang ini. Tinggi ilmu kawan ini. Tapi saya tengok bajunya nggak baju ulama. Oh, mungkin keluarganya. Rupanya Bapak tuh memperkenalkan diri. Saya adalah Jenderal Bintang 2 Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara. Apa mau Ustadz? Ustadz mau jadi menteri? Ustadz mau jadi pejabat? Saya ini lama di Eropa, menyaksikan manusia ditembak, diperkosa, dicincang-cincang. Saya sudah masuk ke penyembuhan itu karena dia trauma perang. Pahamnya saya, maksud cakap dia itu dia mau ngancam saya. Dipikirnya saya takut. Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut mak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah. Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa lasad dzakaruka unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang, masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak. Nggak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatanganilah, Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya jangan macam-macam. Udah, saya minta ingat, karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya saya baca berita, tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya tim, penjara mana? Saya bilang, Sialang Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khotib dan saya imam. Yang petentang-petentang mengejek saya itu tunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesakit apapun Bapak, sesakit apapun Ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti Ibu, bisa Ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Insya Allah balasan, saya ceritakan ini sengaja, kenapa? Balasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada balasan manusia.
Saya mulai direkam ceramah ini bulan tahun 2009 mulai direkam nih. Saya pulang ke Pekanbaru 2008. Ceramah mulai di Masjid Akramun Nas Undri Gobah 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 8 tahun ceramah. 17 viral satu khutbah saya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Khutbahnya di Masjid Raya Pasar Bawah. Dikirim-kirim orang. Ceramah Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian di internet, medsos pun mau kemana-mana potongan videonya. Barulah tahun 2018 dimonetize. Sebelumnya ceramah itu bebas. Monetize itu artinya diambil duit dolarnya. Ada bayarannya. 2018 bulan Mei dimulai monetize. 2018 Januari berakhir pada 2019 bulan Mei. 1 tahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Cuman saya nggak pernah dikasih tahu duitnya berapa. Namanya kita manusia, terpikir juga kita duit itu kan. Jadi saya tanya ke yayasan ini, berapa aku dapat? Nantilah kita musyawarahkan. Akhirnya pada bulan Mei 2019 dapat sailah kertas. Ini pendapatan untuk Ustaz. Total dapat dari Januari 2018 ke bulan Mei 2019 dapat total 2,5 miliar. 2 miliar ini. Dan Ustadz dapat 5%. Oh mak, kata 5% lah aku kalian kasih. Saya balikkan semua. Ambil kalian lah semua, saya bilang. Maksud saya bilang ambil semua ini, ajaklah saya musyawarah. Rupanya saya suruh ambil semua, enggak diajaknya musyawarah. La ilaha illallah. Maksud saya gitu, ajaklah musyawarah kan. Tanyalah kau mau berapa gitu kan. Memang sekarang ini nggak bisa kita. Betul kata ada psikolog saya tengok di internet, orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang nggak punya pikiran. Saya ini orangnya nggak enakan. Ini saya bilang, kau 5% lah kau kasih ke aku, ambil aja lah ini semua. Dia ambilnya semua. Keluar saya bulan Mei. Juni, Juli itu saya buat medsos, itu saya buat channel YouTube baru. Bulan Juli 2019 channel YouTube baru, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Aku udah ya, yang 30% yang belum selesai. Aku ya Allah, ini channel baruku, ini channel ini. Maka semua duit channel ini tak akan kuambil seperak pun. Kuazamkan dalam diri. Channel yang lama tuh 2 juta. Udah hilang. Sekarang channel Ustadz Abdul Somad Official ini 5 juta subscriber. Tunggu dulu, jangan. Waktu itu channel Instagram, ambil lah Instagram. Waktu itu 9 juta. Sekarang Instagram ini 10 juta. Diganti Allah. Dan sekarang duit yang masuk dari YouTube ini setiap bulan 120 juta. Tapi saya tak mengambil seperak pun karena udah janji dulu. Kenapa Ustaz janji begitu? Aku tak tahu bakal segini duitnya. Hati sedang terluka kan? Sedang hancur-hancurnya. Ya Allah, ini channel baru. Kata tim IT, tim media, kami kalau ngulang dari nol nggak sanggup Pak Ustaz. Memang yang sanggup ngulang dari nol itu cuma Pertamina. Dari nol ya Pak. Kita ulang dari nol Instagram, kita ulang dari nol YouTube, kita ulang dari nol FB, kita ulang dari nol TikTok. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri pondok pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di Palas, dapat tanah dari Pak Edward Sanger 1 hektar. Datang lagi bapak orang kaya, saya menengok pagarnya aja terpukau kata dia. Ambil 2 hektar lagi, 3 hektar.
Di depan itu ada 4 kata dia. Ambil lagi kata dia. Mak, dah ambil aja nih. Habis itu kami buat pula Mahat Az-Zahra di Rimbo Panjang. Sekarang santrinya 590 orang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Balasan Allah tak terpikirkan oleh saya. Pondok baru, tanah baru, rumah baru, bini baru. Dibalaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan sakit hati ya. Ini sekedar ngomong. Saya tahu dari senyuman mereka, mereka ini setia. Memang beda-beda sedikit antara setia dengan takut itu. Jadi balasan Allah itu tidak terpikir. Sejak itu saya tak mau lagi sakit hati sama orang, karena semakin disakiti semakin harum semerbak. Semakin dipotong semakin tumbuh, semakin dibakar semakin menyala abangku. Apa dia? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pohon gaharu lah yang semakin dipotong semakin tumbuh, dan semakin dibakar semakin harum mewangi. Saya tidak pakai ayat Quran, pakai hadis. Nanti kalau saya ceritakan tentang Nabi, orang, alah itu kan Nabi. Ini true story, kisah nyata. Berbagai kesakitan-kesakitan hidup itu dibalaskan Allah dengan pembalasan yang luar biasa. Tapi itu semua bisa saya ngomongkan setelah lewat. Pas sebelum lewat, sakitnya ya Allah. Di balik hati yang hancur, memang terkadang Allah membuat kita patah hati dengan dunia ini. Bahkan dari keluarga terdekat kita dibuat Allah kita hancur berkeping. Supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada kawan-kawan berubah menjadi lawan. Jangan bergantung kepada pokok kayu akan tumbang. Jangan bergantung kepada harta akan binasa. Jangan bergantung kepada kuasa, karena akan datang KPK. Tapi bergantunglah kepada Allah. Pas saya bilang Allah tuh langsung diambil foto oleh Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sucikan hati. Hati ini dulu. Saya mau masuk ke airport, tiba-tiba berbunyi pintu detektor itu. Tet. Bapak ikat pinggangnya. Aku memang nggak pernah pakai ikat pinggang. Saya nggak pernah pakai ikat pinggang. Jam tangannya Pak, jam sudah kubuka, saya bilang. Rupanya topi saya itu ada pinnya, ada besinya. Buka, berbunyi. Sekecil apapun logam berbunyi. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada detektor penyakit hati. Bayangkan ada detektor penyakit hati dipasang sama PTA di pintu. Semua yang berpenyakit hati berbunyi. Tet. Sementara judul pengajiannya sucikan hati. Pas Ustaz Somad lewat, tet gitu. Dia pula paling besar suaranya. Habis itu Ustaz Somad ceramah, mari kita sucikan hati. Apa kata jamaah? Suara dia paling kuat tadi. Saya berdoa kepada Allah supaya jangan sampai orang Jepang menemukan detektor penyakit hati. Biarlah hanya saya dengan Allah saja yang tahu. Hati ini di dalam. Berapa lapis dia? Lapisan yang pertama namanya sadr. Lapisan yang kedua namanya qalb. Lapisan yang ketiga namanya fuad. Lapisan yang keempat namanya sir. Di dalam lubuk hati sir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita mensucikannya. Makanya kalau kita baca iftitah itu, enggak ada iftitah itu minta selamat dari khomar, dari riba, dari zina, enggak ada. Tapi penyakit hati semua. Merasa diri besar, Allahu Akbar kabira. Suka dipuji-puji, Tuan Guru Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC DESE PhD, mau ngombang lubang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Kenapa lah Ustadz buat panjang-panjang, titel panjang begini? Saya dulu pertama pulang ke Pekanbaru hanya Ustadz Abdul Somad, nggak ada titel panjang-panjang. Ada satu koran, dulu masih koran, belum internet, koran 2008. Di koran ini di halaman belakang itu banyak kali Ustadz tapi jual obat kuat.
minyak lintah, entah apa kadal, ustadz semua. Jadi saya takut nanti jamaah ini salah undang, disangkanya kita jual obat. Nah itulah saya buat Ustadz Abdul Somad LCMA. Aslinya kalau mendaftar di perguruan tinggi tuliskan dengan titel asli negara bersangkutan. Maroko itu titelnya memang DESA, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Keren memang. Sampai ke Riau jadi kampung, desa. LC itu artinya tulisannya licence. Kalau Malaysia menyebut lesen. Mana lesen awak? Lesen surat izin. Kakak senior saya, Kak Dr. Tuti LCMA. Beliau dosen di UIR. Saya pun dengan UIR nih dulu waktu baru-baru pulang. Bang, bisa tak aku mengajar di UIR? Oh, payah mat. Kan senang oh mengajar di UIR katanya. Itu level-level Kak Tuti aja yang bisa itu katanya. Bisa katanya. Bangun tidur agak shock karena pelapon rumah bocor karena hujan semalam. Kalau didiemin takut Saya dapat pengajian kultum zuhur di Masjid Al-Munawwarah. 6 bulan saya di situ. Karena abang ini nengok saya baru pulang, tengoknya nggak pandai ini ceramah katanya kan. Dikasihnya buku, kau bacakan aja buku ini. Judul bukunya Min Rawa'i Hadaratina, ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Saya bacakanlah itu. Habis, saya berharap habis itu diundang jadi dosen. La salam wala kalam. Udah habis itu saya pun tak ingat, lupa. Saya memang cepat melupakan sesuatu. Ini kok Ustaz masih ingat? Saya ingat balasan Allah. Tahun kemarin datang Pak Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana ke rumah. Apa maksud nih Pak Rektor? Kami meminta Ustadz menjadi dosen Pasca Sarjana di tempat. Baru saya ingat yang lalu itu. Oh begitu balasan Allah ternyata. 10 jari kuangkat Pak, 11 dengan kepala. Bukan aku tak hormat, tak takzim. UIR lah tempat aku pertama kali ceramah Pak. Masjid Al-Munawwarah itulah tempat paling berkenal Pak. Tapi saya di Pekanbaru hanya 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa saya ngurus pondok, Rabu nerima tamu, Kamis saya sama keluarga. Kalau diambil juga lagi mengajar, bejayo aku nanti Pak. Nah, saya pun udah lama nggak mendengar bejayo ini. Baru di PTA inilah terulang memori lagi. Jadi Pak, saya datang ke UIR kuliah umum saja setiap awal semester. Oh begitulah Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa datang menemui senior saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati, membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, barulah kita bisa berintegritas. Insya Allah kalau hati bersih, berintegritas. Setelah berintegritas, barulah kita bisa memberikan pelayanan. Karena kita ini pelayanan, digaji dari APBN. Kalau pegawai Pemko curang, dia hanya di akhirat minta izin kepada 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000 kalau siang, kalau malam 1 juta. Karena orang Rimau Panjang balik. Dia hanya minta izin kepada penduduk karena yang bayar pajak 1.200.000. Kalau ada pegawai Pemprov yang macam-macam, dia hanya perlu minta izin, minta maaf kepada 6,7 juta penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru 6,7 juta. Tapi kalau pegawai, nggak enak pula kita nyebut, nggak usah lah, yang lain lah, yang vertikal, maka dia minta maafnya bukan ke penduduk kota, bukan ke provinsi, tapi kepada 285 juta penduduk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan gara-gara ini semua pegawai minta resign. Saya kadang kalau udah habis ceramah itu banyak itu, polisi, tentara, ASN datang. Ustaz Somad, ya, saya setelah mendengar ceramah Ustaz tadi saya mau resign.
Terus kau mau kemana? Ya kalau resign langsung mati, kalau nggak mati aku mau keluar Pak Ustadz. Banyak sekali kemungkaran di kantor kami Pak Ustadz. Kami acaranya cuma 3 hari tapi tanda tangannya seminggu. Kami naik pesawatnya singa yang bisa terbang, tapi tiketnya Garuda Pak Ustadz. Saya tanya dia, kalau kau resign dari kantor itu yang menggantikan kau malaikat apa setan? Lebih setan dari aku lagi Pak Ustadz. Kalau 3 hari kau hitung layaknya gaji yang halal 3 hari itu berapa? Ambil 3 hari, yang 4 hari simpan. Kalau tiketmu tiket singa terbang, kira-kira berapa yang diambil pindah ke Garuda? Ambil yang halal, kasih anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang selama ini yang saya ambil yang halal-halal aja, yang haram saya bawa ke diskotik, saya dugem. Yang halal aja kau kasih ke anak bini, adapun yang haram kau masukkan ke dompet, kau masukkan ke tas, boleh untuk pembangunan posyandu, WC, boleh untuk masolih ammah. Kalau membawakannya ke pondok pesantren, ke kiai, ke habib, ke tuan guru, serahkan aja. Jangan pula sebutkan, mohon maaf tuan gurunya ada beberapa duit haram yang mau kuserahkan ini. Anak bini suci bersih, dikasih sepiring katupek gulai paku lontong sayur lotek, dimakannya sepiring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin otak bagian depan, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'atin pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, padahal yang berdosa kemaluan, padahal yang berdosa mulut. Kenapa otak? Karena otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak. Dari mana otak berpikir? Dari darah, dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari duit yang halal, yang berkah. Ustaz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan korupsi. Iya. Maka yang paling hebat itu adalah orang yang ada kesempatan tapi dia tidak mau. Nah, itu yang hebat itu. Itulah yang disebut dengan orang yang sabar itu. Kalau ada seorang suami pulang dan cerita ke istrinya, "Mama, tadi datang orang membawa duit 1 koper untuk meloloskan ini tapi saya nggak mau." Apa kata istrinya? "Kau memang bodoh." Kesempatan nggak datang 2 kali Pak. Tapi ini haram mah. Kita kan bisa undang orang untuk zakat dan sodako. Tidak bisa duit haram ini dihalalkan dengan haji dan umroh. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh. Itu lagu Nur Asia Jamil yang diambil Pak Marpaung jadi pantun dia tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dikasih anak-anak, maka saya senang sekali berada di PTA ini. Kenapa? Karena ini wilayah bebas korupsi. Saya Pak Ibu, kalau di tempat itu duit haram, makanya sepanjang jalan Sudirman ini, dulu saya diundang sama bank-bank itu. Semua bank-bank konvensional itu ngundang semua jalan Sudirman. Sekarang nggak ada lagi. Karena setiap diundang di bank itu yang saya ceramahkan riba, haram, makan haram. Makanya kalau saya diundang ke bank, wal awwal wal akhir. Dikasih mereka saya air minum, enggak saya minum. Kenapa? Duit bank haram, duitnya haram, riba. Dikasih mereka saya kue kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya nasi kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya duit, saya ambil. Saya serahkan ke lembaga untuk pembangunan WC, toilet. Karena duit itu haram, tak boleh. Makanya banyak kali yang undang lagi Ustaz Somad itu haram-haram aja cerita dia. Kita undanglah yang menyenangkan hati kita aja. Nah, diundang orang itulah. Ini haram Pak Ustaz, nggak apa-apa, banyak istighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya rencana